Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi bi barakatihi fid dharaini amin. Tambihun, ini adalah sebuah pengingat. Inna hadhil a'dzara, sesungguhnya udzur-udzur ini, udzur-udzur jamaah ini tamna'u karahata tarkiha, itu akan mencegah apa hadil a'dzar, akan kemakruhan meninggalkan jamaah, haitsu sunnat, sekiranya disunnahkan apa jamaah. Wa athimahu haitsu wajabat, gitu ya. Wa ismahu dan juga dosanya, dosa tarkil jamaah, haitsu wajabat atau haitsu wujibat, sekiranya diwajibkan apa jamaah. Wala tahsulu fadilatul jamaah, dan tidak hasil apa keutamaan jamaah, kama qala Nawawi, sebagaimana dikatakan oleh Imam Nawawi fil Majmu'i, dalam kitab Majmu'. Wakhtaro, dan memilih siapa ghairuhu selain Imam Nawawi, ma alaihi jam'un, ma akan mendapat alaihi yang itu tetap di atas ma, siapa jam'un mutaqaddimun, ulama terdahulu, min husuliha, yakni hasilnya fadilah jamaah, in qasodaha, jika bermaksud siapa orang akan jamaah, laulal udru, kalau tidak ada udhur itu maujud. Wa qala fil Majmu'i, dan berkata Imam Nawawi dalam kitab Majmu', yustahabbu, disunnahkan, liman, bagi orang, tarokal jumu'ata, yang meninggalkan Jumat apa jamaah itu? Jumat ya. Meninggalkan Jumat, siapa taroka, meninggalkan siapa orang Jumat akan Jumat, bila udhrin, dengan tanpa udhur, disunnahkan, yustahabbu ayatasoddaqo, agar dia bersedekah, siapa man tarokal jum'ah bidinarin, dengan 1 dinar, au nisfihi, atau setengah dinar, li khabari Abi Dawuda, karena hadis yang diriwayatkan Abi Dawud, wa ghairihi, dan selain Abi Dawud. Ini sebagai pengingat penutup bab jamaah. Udzur-udzur jamaah yang kemarin sudah disebutkan itu, seperti hujan, kemudian khawatir akan hilangnya sesuatu yang memang harus dijaga, seperti keluarga, nyawa, atau harta. Uzur-uzur semua itu bisa menghilangkan kemakruhan kalau memang dasar hukum jamaah itu sunnah. Jadi sunnah lawannya makruh. Di awal bab jamaah itu ada pendapat yang mengatakan jamaah itu sunnah muakkadah. Maka kalau ada udzur, maka kalau tanpa udzur dulu. Kalau tanpa udzur maka kita tidak jamaah, makruh. Nah, tapi kalau ada udzur jadinya hilang kemakruhannya. Kalau mengikuti pendapat yang wajib, bahwa sholat jamaah itu wajib fardu kifayah, maka kita meninggalkan jamaah tanpa uzur dosa. Nah, tapi kalau dengan uzur, maka hilang dosanya, enggak ada dosa karena ada uzur. Ini sesuai dengan dasar pendapat mau ikut yang sunnah atau mau ikut yang wajib jamaah. Nah, ini sekarang Jumat. Imam Nawawi dalam kitab Majmu' berpendapat orang yang tidak sholat Jumat tanpa uzur yang disebutkan dalam sholat jamaah tadi, maka disunnahkan dia bersedekah Jumat barokah. Berarti jangan-jangan itu orang yang pada Jumatan tuh, Jumat barokah buat tembus tanpa uzur. Bisa dibayar. buat bayar ya semacam kafaroh, tapi nggak wajib sih, memang disunahkan setengah dinar. 1 dinar itu saya pernah baca-baca, 1 dinar itu ya kira-kira ukurannya 2.400.000 dah 1 dinar. 1 dinar. Nah, itu ya setengah dinar 1.200.000-an. Kalau disunahkan itu, kalau disunahkan ya berarti nggak wajib. Kalau nggak mampu ya gimana lagi. Itu pendapat Imam Nawawi. Faslun fi sholatil jumu'ati. Ini adalah sebuah pasal dalam menerangkan sholat Jumat. Hiya fardu ainin. Jumat itu adalah fardu ain. Inda jtima'i syara'itiha, ketika terkumpulnya syarat-syarat Jumat. Jumat hukumnya fardu ain, bukan fardu kifayah seperti jamaah, apalagi sunnah muakkadah, bukan. Kalau ini Jumat, ini hukumnya fardu ain. Setiap orang muslim yang sudah termasuk wajib Jumat, maka dia harus melaksanakan. Wa furidot bi Makkah, dan difardukan sholat Jumat bi Makkah, di kota Makkah. Walam tuqam biha, dan tidak bisa dilaksanakan
apa Jumat biha di Makkah li faqdil adadi, karena tidak ada jumlah atau bilangan, tidak ada bilangan jamaahnya. Satu. Atau yang kedua, ini alasannya belum bisa dilaksanakan di Mekah saat itu. Au li anna syi'aroha al-idharu, atau karena sesungguhnya syiar dari Jumat itu al-idharu adalah memberikan idhar, memberikan satu ini kemunculan, idhar, memunculkan syiar. Wa kana sallallahu alaihi wasallam, dan padahal ada siapa Nabi sallallahu alaihi wasallam mustakhfian, itu sembunyi-sembunyi rahasia, fiha di dalam Jumat, atau fiha di Makkah aja, fiha di Makkah. Memang Jumat itu difardukan difardukan sholatnya di kota Makkah, tapi belum terlaksana di Makkah. Alasannya mungkin pertama, alasannya karena waktu itu belum mencapai lifaqdil adat, belum mencapai bilangan itu untuk sholat Jumat. Atau alasan yang kedua, sebenarnya syiarnya sholat Jumat itu idhar, menampakkan bahwa di situ tuh ada orang Islam, menampakkan bahwa di situ tuh ada masa, jadi unjuk kekuatan. Padahal Nabi di Mekah itu belum bisa menunjukkan itu. Nabi justru di Mekah itu sembunyi-sembunyi, maka belum bisa terlaksana di Mekah walaupun difardukan di Mekah. Wa awwalu man aqamaha bil Madinah, dan bermula awalnya orang yang pertama, maksudnya aqamaha yang melaksanakan siapa man akan Jumat bil Madinah di Madinah qoblal hijrati, sebelum hijrah, itu Sa'd bin Zurarah, Sa'ad bin Zurarah biqaryatin ala mailin, di sebuah desa yang terletak 1 mil minal Madinati, dari Madinah, 1 mil dari Madinah. Itu yang pertama, belum sebelum hijrah. Nabi masih di Mekah, sudah difardukan sholat Jumat. Nah, orang-orang Ansor yang saat itu sudah masuk Islam, ada orang-orang Ansor yang Nabi belum hijrah tapi sudah masuk Islam. Kan kita tahu perjanjian Aqobah 1 itu Nabi belum hijrah, tapi udah ada beberapa orang yang masuk Islam. Haji biasa, haji sana, kemudian pulang sebelum haji ketemu sama Nabi dulu, pengen tahu Islam. Ada yang masuk Islam dari Aqobah 1, pulang ke Madinah, ngajak teman-temannya dan memperkenalkan tentang Islam. Jadi sudah ada Muslim di Madinah. Aqobah 2 juga begitu. Aqobah 2 setelah musim haji pulang, kemudian ngajak teman-temannya. Jadi memang sudah banyak juga Muslim di Madinah. Nabi belum sempat melaksanakan di Mekah, di Madinah sudah sempat terlaksana, yaitu oleh sahabat Sa'ad bin Zurarah. Itu tidak di pusat kota Madinahnya, tapi di sebuah desa kira-kira 1 mil di luar kota Madinah. Wa sholatuha, dan bermula sholat Jumat itu afdhalus sholawati, adalah paling utamanya sholat yang paling utama ya sholat Jumat. Wa summiyat bidzalika, dan dinamakan Jumat bidzalika dengan sebutan itu, sebutan Jumat, lijtima'in nasi, karena kumpulnya manusia, laha untuk Jumat. Auli anna adama, atau karena sungguhnya Nabi Adam, ijtama'a, itu berkumpul dia Nabi Adam, fiha, dalam hari Jumat, ma'a Hawwa'a, bersama Siti Hawa, min Muzdalifata, dari Muzdalifah. Falidzalika, maka oleh sebab itu, karena sebab itu, summiyat, dinamakan Jumat jam'an, dengan nama jam'an, jamak pertemuan, maksudnya perkumpulan. Kenapa dinamakan Jumat jamaah ya jima'u, atau artinya kumpul? Boleh jadi karena kumpulnya orang-orang di situ, kumpulnya orang-orang yang memang wajib Jumat dan dia mendengar panggilan Jumat, nidaul Jumat, dia kumpul untuk melaksanakan sholat di waktu zuhur itu, maka kumpul-kumpul itu namanya jamaah ya jima'u, jam'an, maka disebut dengan Jumatan, disebut dengan Jum'ah, kumpulnya orang-orang. Atau boleh juga boleh jadi disebutkan Jumat karena memang pada hari itu Nabi Adam bertemu dengan Siti Hawa di Muzdalifah setelah sekian tahun terpisah, diturunkan di bumi di tempat yang terpisah, ketemu lagi hari Jumat, maka disebut dengan hari itu hari bertemu atau hari berkumpulnya Nabi Adam dan Siti Hawa. Di bab tentang salat Jumat ini nanti ada takbir-takbir Fathul Mu'in yang ya termasuk kemarin juga sih, takbir uzur Jumat. Uzur Jumat itu kalau kita lihat kan banyak banget.
banyak banget. Itu takbir yang sebenarnya orang-orang kalau diumumin ya bisa ini bisa sepi masjid. Tapi emang takbirnya begitu. Takbir dalam Fathul Muin begitu, dan ya boleh kita pakai. Boleh kita pakai. Tajibu Jumatun ala kulli mukallafin. Wajib apa Jumatun salat Jumat ala kulli mukallafin, atas setiap orang mukallaf. Maksudnya aibaligin akilin, yaitu orang yang sudah balik dan akil, zakarin yang laki-laki, hurrin juga merdeka. Fala talzamu, ini kebalikannya. Fala talzamu, maka tidaklah wajib apa Jumat ala untan, atas perempuan, wa khuntan dan banci atau khunta, wa man bihi rikun, dan orang yang bihi itu tetap ada pada diri orang tersebut rikun, perbudakan. Wa ingku tiba, dan meskipun itu sudah diajak mukatabah siapa rik, siapa man, linaksihi. Kenapa linaksihi? Karena kurangnya man bihi rikun, kurangnya man. Jumat wajib atas orang mukallaf. Nih syarat yang pertama nih, mukallaf laki-laki, pertama, kedua, dan tiga. Mukallaf laki-laki dan merdeka. Maka anak kecil nggak wajib Jumat, orang gila juga nggak wajib Jumat, perempuan nggak wajib Jumat, orang yang budak, yang statusnya budak, hamba saya juga tidak wajib Jumat. Meskipun dia sudah akad mukatabah. Akad mukatabah itu seorang, jadi budak ada mudabbar, ada mukatab. Kalau yang mudabbar itu disyaratkan nanti kalau sudah meninggal, kamu bebas nanti setelah aku meninggal, namanya mudabbar. Nah kalau mukatab pakai angsuran, pakai cicilan, kamu bebas dengan syarat kamu bisa bayar kebebasanmu dengan apa sayang? Boleh. aku susuping lagi. Aku bebaskan engkau dengan pembayaran 50 juta angsur atau dicicil selama 3 kali bayar. Nah, sudah selesai 3 kali, udah mukatab tuh jadi. Meskipun dia udah akad mukatab dan udah hampir lunas, tetap dia statusnya masih bebas Jumat, artinya tidak wajib Jumat karena memang belum merdeka, masih kutiba. Wa in kutiba, meskipun sudah dilaksanakan akad mukatab. Itu beberapa orang yang wajib Jumat syaratnya. Syarat orang yang wajib Jumat mukallaf, kemudian laki-laki merdeka. Mutawattinin dan juga mutawattin. Mutawattin itu artinya dia bertempat di satu wilayah itu, tidak pindah dalam musim dingin dan musim panas. Ada bahasanya tuh nomaden gitu ya. Nomaden itu pindah-pindah seperti orang-orang Arab Badawi, itu memang tidak punya satu pemukiman, biasanya musim panas pindah, atau habis musim dingin udah kehabisan air misalnya, dia pindah tempat lain. Nah itu namanya tidak mutawatin. Kalau sudah mutawatin berarti dia tinggal di situ, dia tidak pergi dalam musim dingin, tidak pergi dalam musim panas, tetap di situ dan akan kembali ke situ lagi nanti. Sejauh apapun dia pergi, dia akan kembali ke situ lagi. Walaupun takdir kadang-kadang meninggal tempat lain, tapi tetap maksud hatinya itu pasti akan balik situ lagi. Kadang-kadang disebut dengan tanah air, waton itu kan tanah air. Dia pasti akan berangan-angan untuk kembali ke situ lagi. Mutawatin itu orang yang tinggal di situ. Mutawatin yaitu orang yang apa istilahnya? Pribumi. Dibilang pribumi juga agak rancu juga. Pokoknya mutawatin aja udah, pokoknya mutawatin ya menetap. Mutawatin menetap asli, mutawatinin yang asli menetap, bimahalil jumati, di tempat Jumat, la yusafiru, yang tidak bepergian siapa mutawatin, mim mahali iqamatiha, dari tempat mukimnya, mim mahali iqamatiha, dari tempat pelaksanaan Jumat, saifan dalam musim panas, wasyitaan dan musim dingin, illa lihajatin, kecuali perginya itu karena hajat, katijarotin seperti berdagang, wa ziaratin dan ziarah atau berkunjung keluarga dan lain sebagainya. Syarat wajib Jumat, ini orang-orang yang wajib Jumat setelah
Disebutkan di sini mukallaf, laki-laki, merdeka. Syarat berikutnya mutawatin. Mutawatin itu menetap di tempat itu dan dia tidak akan pergi di musim panas dan musim dingin, dia akan tetap di situ. Itu sudah menjadi tanah air dia, tidak akan pergi dan dia akan kembali di situ kalau pergi kemana-mana. Gimana kalau perginya karena alasan tertentu, hajat seperti berdagang atau ziarah, itu masih tetap dikatakan sebagai mutawatin. Mutawatin itu orang yang sudah menetap di situ, sudah menjadikan itu sebagai tanah airnya atau tempat asli menetap dia dan akan kembali sewaktu-waktu dia ke situ kalau pergi. Itu mutawatin namanya. Sudah menetap, tidak nomaden lagi. Ghairi ma'dzurin, yang tidak mendapatkan udzur atau yang tidak memiliki udzur, dianggap uzur binahwi marodin, dengan semisal penyakit minal adzari, dari beberapa udzur-udzur allati marrat, yang sudah lalu, apa allati fil jamaah, di dalam salat jamaah. Fala yalzamu, maka tidaklah wajib, fala talzamu, maka tidaklah wajib Jumat ala maridin, atas orang yang sakit, illam yahdur, jika dia tidak hadir, siapa marid, ba'da zawali, setelah zawalus syams, setelah itunya matahari, tergincirnya matahari atau zuhur, tidak hadir mahalla iqamatiha, dalam tempat pelaksanaan Jumat. Watan akidu, dan jadi apa Jumat bima'durin, dengan orang yang diberikan udzur. Ada orang yang diberikan udzur Jumat atau ma'dzur. Orang yang diberikan udzur Jumat atau yang memiliki udzur Jumat, yaitu sama seperti orang yang memiliki udzur jamaah. Sakit misalnya, nggak sakit tapi nungguin orang sakit, udzur jamaah dan udzur Jumat juga. Nggak sakit, nggak nungguin orang sakit tapi hujan, itu juga termasuk ma'dzur. Ma'dzur ini tidak wajib Jumat, meskipun dia laki-laki, merdeka, kemudian mukallaf dan juga mutawatin, tapi kalau turun hujan atau dia sakit atau dia nungguin orang sakit, maka termasuk orang yang tidak wajib Jumat. Tidak wajib Jumat. Di sini watan akidu bima'dzurin. Cuma uniknya, meskipun dia tidak wajib Jumat, cuma kalau ini yang ma'dzur nih, orang-orang yang mendapatkan udzur, meskipun dia tidak wajib Jumat, cuma Jumatan bisa hasil atau bisa sah dengan dia. Nah, beda dengan budak. Budak itu bukan ma'dzur dan dia wajib Jumat. Ini ya budak. Budak tidak wajib Jumat, memang. Budak tidak wajib Jumat. Beda dengan ini, bukan budak. Beda dengan ya, mukim. Iya betul, mukim. Beda dengan mukim. Mukim ini wajib Jumat, tapi sholat Jumat itu tidak sah kalau hanya orang mukim aja. Taruhlah syarat yang kita pegang ini Jumat 40 misalnya. 40 itu yang 39 mutawatin, yang satu mukim, gak sah. Walaupun mukim itu orangnya wajib, dia tetap bukan ahliyatul jum'ah, bukan orang yang membuat sholat Jumat itu sah. Nah, orang yang mutawatin dapat uzur, dia memang tidak wajib Jumat, cuma tan akidul Jumat, tapi Jumat itu bisa sah sebab mereka ini, meskipun dia tidak wajib Jumat tapi bisa sah. Ada orang sakit misalnya, ente kayak Jumatan uzur, berarti kalau saya datang gimana? Kalau saya datang, ya kalau ente datang Jumatan jadi nih. Kalau saya nggak datang, ya kita sholat zuhur aja, hari cuma 39. Oh gitu, ya udah saya datang dah, jadi tetap, meskipun tuh orang yang ma'dzur, orang yang punya udzur, dia lemah punya udzur, tapi tetap bisa menyempurnakan Jumat. Watajibu ala mukimin, sampai mana tadi saat saya? Bacanya tadi sampai mana ya? Sampai situ ya. Watajibu ala mukim